Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya berbagi pengalaman mengenai fungsi dan cara kerja akumulator pada kompresor AC. Akumulator berasal dari kata accumulation atau akumulasi. Jadi pengumpulan freon-freon dikumpulkan di akumulator sebelum dikirim ke kompresor untuk dilakukan kompresi ya. Jadi yang ada nanti dikumpulkan, nanti dipisahkan, yang gas masuk ke kompresor di sini. Nah, perlu diketahui ya, dari kompresor ini yang berupa gas itu ditekan, di fresh, selanjutnya dilepas masuk ke kondensor. Pada saat masuk kondensor ya, itu kan berupa gas tadi ya, dari kompresor ya. Masuk kondensor itu didinginkan dan menjadi cair. Pada saat menjadi cair tadi, karena ada tekanan di situ, ada pipa kapiler. Nah, pipa kapiler itu karena mendapat tekanan, karena lubangnya kecil, dia akan menyemprot seperti embun dia masuk ke evaporator. Nah, pada saat masuk ke evaporator, karena ada perubahan suhu ya, ada perubahan tekanan. Tadi tekanannya tinggi oleh kondensor, oleh pipa kapiler, itu ada perubahan, sehingga di situ telah terjadi adanya penyerapan panas atau heat exchanger karena ada perubahan tekanan dan perubahan suhu. Nah, suhu yang ada di ruangan itu terserap oleh freon yang masuk ke evaporator tadi. Nah, di situ diserap. Nah, ada perubahan suhu di sini. Nah, selanjutnya dari evaporator ya, ini masuk ke akumulator di sini. Nah, pada saat masuk ke akumulator yang dari evaporator, tidak seluruhnya berbentuk gas maupun tidak seluruhnya berbentuk cairan di sini. Nah, masuk ke akumulator di sini. Nah, pada saat masuk ke evaporator di sini, kita lihat di sini. Ini di sini ada, kita lihat di sini, ini ada saringan ya. Nah, saringan di sini, di bawahnya ini ada plat. Nah, freon yang masuk ke sini ini tidak langsung masuk ke lubang sini. Ini kan lubang ini langsung masuk ke kompresor ya, ke ruang kompresi. Tidak langsung masuk ke sini, tapi ini didorong, ditekan, dipecah masuk ke lubang-lubang yang ada di sini. Nah, lubang-lubang di sini. Nah, lihat kita lubang-lubang di sini. Nah, ini ada lubang-lubang di sini. Ini lubangnya menyamping semua ke sini. Ini ada 3 lubang di sini, ada 4 lubang, beda masing-masing akumulator, sehingga dia akan berputar di sini. Dan yang berat jenisnya lebih berat daripada gas, ini akan ada di bawah sini, termasuk tadi ya, oli yang ikut sirkulasi dengan freon, oli ini akan ada di sini. Berikut juga freon-freon yang tidak segera menjadi gas, berupa cairan, dia akan ngumpul di sini dan dia akan masuk melalui lubang ini. Lihat lubang ini. Nah, lubang ini berfungsi adalah memasukkan oli dan masukkan freon-freon yang tertinggal, yang tidak bisa menjadi gas, masukkan di sini. Yang penting jumlahnya dia tidak banyak, jumlahnya sedikit masuk di sini. Kalau kita masukkannya dari sini, ini akan merusak. Kalau seluruhnya masuk di sini, ini akan merusak sistem kompresi. Karena kita tahu kalau berupa cairan masuk di sini, dikompres dia tidak bisa. Tapi kalau dari gas, dia di sini menguap, bisa jadi gas di sini. Nah, inilah fungsi daripada lubang di sini untuk oli-oli yang tidak masuk melalui di atas sini, yang tertinggal di sini, dia melalui sini, dan juga
freon yang cair-cair, yang susah cair lah di sini, yang tidak diproses bisa masuk lewat sini selanjutnya. Nah, bagaimana oli-oli ini? Apakah oli-oli yang ada di sini yang mengikut pada kompresi mesin kompresi di sini, apakah dia akan ikut terkompresi juga? Tidak. Oli-oli yang ikut di sini dia akan dipisahkan. Yang terkompresi yang masuk ke kondensor nanti di sini dari kompresor keluar ke sini ke kondensor itu hanya berupa gas. Paling hanya pecahan-pecahan saja kecil-kecil. Tapi kalau oli-oli yang tertinggal di sini dia akan kembali menumpuk di sini. Saya lihat kasih contohnya ya, ini. Ini kasih contohnya. Nah, oli-oli yang ada di sini tadi masuk ya. Ini saya lepas di sini ya. Ya. Oli-oli yang masuk dia tadi di sini. Ini kan ruang kompresi ya. Ini ruang kompresi di sini. Ya, ruang kompresi di sini ya. Nah, ini ruang kompresi di sini. Dia akan di sini, dia akan terkompresi, dia akan keluar. Nah, oli-oli yang tadi yang ada di sini yang tidak ikut, dia akan melalui lubang kecil di sini. Lihat, ini ada lubang kecil di sini. Ini kan tadinya seperti ini ya, masuk gini. Dia oli-olinya akan masuk ke lubang kecil ini. Lihat di sini, ini ada lubang. Nah, ada lubang kecil di sini. Selanjutnya dia keluar melalui tekanan di sini. Ini juga seperti per ya. Ini seperti per, jadi kalau dia ditekan dia bisa nih. Dia masuk di sini, lubang sini, ini ada lubang juga di sini. Nanti dia masuk di sini ya. Nah, di sini. Selanjutnya dia akan keluar melalui lubang di sini dan kembali dan mengumpul kepada oli yang banyak di sini. Itulah prosesnya ya. Nah, kembali tadi ke masalah akumulator di sini. Kita tahu fungsinya juga sudah tahu dan oli-oli juga kita sudah tahu akan kembali semula dan apakah dimungkinkan kompresor ini akan rusak dikarenakan menerima freon yang cair? Bisa jadi ini disebabkan karena putaran pada evaporator, putaran fan itu tidak sempurna, lambat. Sehingga pada saat penukaran panas atau heat exchanger itu dia tidak sempurna. Karena lambat-lambat, sehingga pada akan masuk di sini dia lebih besar nanti akan cairannya. Oleh sebab itu perawatan pada evaporator untuk pencuci itu penting sekali. Termasuk tadi pada fan. Nah, kemudian untuk perawatannya, begitu juga perawatannya. Bisa saja ya, yang masuk di sini juga cair, ya akan mengganggu kompresi di sini. Selain dari tadi fan-nya lemah, dan juga evaporator jarang dicuci. Evaporator jarang dicuci tadi, ya menumpuknya kotoran-kotoran tadi terakumulasi lagi, ngumpul-ngumpul banyak di situ. Itu juga akan menghambat perpindahan panas atau penukaran panas, dan masuk di sini akhirnya penukaran pada tidak sempurna. Cuma akhirnya dinginnya masuk di sini, sebagian nanti masuk cair di sini, masuk dan akan merusak kompresor. Itu yang kita tidak sadari. Pentingnya bahwa untuk perawatan AC mencuci itu penting sekali. Jangan sudah tidak dingin AC nggak dicuci-cuci, ternyata sudah dingin. Yang wajarnya adalah 3-4 bulan. Tapi kalau sampai lama sekali itu akan mengganggu sirkulasi freon yang akan masuk di sini, berbentuk cairan yang akan masuk di sini dan akan merusak kompresor sehingga tidak terkompresi ya. Bisa, maksudnya terkompresi, cuma itu akan mengganggu karena untuk cairan itu kan dikompres itu susah, tidak seperti gas. Saya rasa itu ya teman-teman ya. Saya sudah berbagi pengalaman bagaimana cara kerja akumulator dan fungsi dan juga penyebab daripada rusaknya kompresor disebabkan karena
karena adanya perawatan yang kurang baik. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya, like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya. Siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.